Ya. Persekutuan kaum perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera. Pemberita firman dan pelayan liturgi ibadah sore ini mengucapkan selamat bersekutu dalam ibadah virtual melalui kanal ibadah Zoom kepada rekan-rekan Pelkat PKP yang mengikuti peribadahan ini dari rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kita yang merupakan pengucapan syukur kita pada Tuhan, berkenan Tuhan menerimanya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan pada Tuhan. Dan juga menjadi berkat bagi kita dan keluarga kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Saudari Lili Hanapitupulu. Persekutuan kaum perempuan yang diberkati Tuhan, untuk memulai ibadah kita, marilah kita menyanyikan himne Pelkat PKP GPID. Satu dalam Tuhan dan bersyukur mengasihi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengasihi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja.
Kini marilah kita menaikkan doa pembukaan ibadah. Mari kita berdoa. Allah Bapa, bersyukur di mana kami bisa sehat dan bertemu kembali dalam ibadah PKP. Walau secara Zoom, karena berkat dan anugerah yang Engkau berikan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mazmur pujian untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah pada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaannya. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapakah takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan bacaan kita pada hari ini dari Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai dengan 23.
Jika kita sudah menyiapkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali Bapa di surga yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu. Di dalam ibadah Pelkat PKP pada sore hari ini, kami masih diberikan kesempatan lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karenanya, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga kami masing-masing boleh mampu mengerti akan firman yang kami baca ini. Dan firman ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus lagi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hamba boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, agar boleh menyampaikan maksud Tuhan bagi kami semua yang beribadah pada sore hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai dengan 23 demikian. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Selamat sore, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji syukur, saya lihat semuanya sehat-sehat. Itu adalah karunia Tuhan yang boleh kita rasakan sampai pada sore hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tokoh Musa yang kita baca tadi merupakan salah seorang yang memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Musa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia dipanggil, diutus, dan dipercaya untuk memimpin dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kepada Musa juga diberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dan ajaib. Ya, hubungan Musa dengan Tuhan yang khusus dan dekat ini kita dapat baca di dalam Alkitab mulai dari Keluaran pasal 3, di mana Musa berulang kali berbicara dengan Tuhan di berbagai tempat dan kesempatan. Ibu yang kasih Tuhan, khusus pasal 23 dari kitab Keluaran ini menceritakan tentang penampakan Tuhan atau teofani yang merupakan jawaban Tuhan atas permohonan Musa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan tanda lahiriah dan kasat mata
bahwa benar dan sungguh Tuhan itu ada dan masih setia untuk menyertai hidup Musa dan bangsanya di dalam melanjutkan perjalanan kembara 40 tahun di padang gurun menuju tanah Kanaan sebagaimana rancangan dan rencana Tuhan atas masa depan Israel sejak pemanggilan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebagaimana kita ketahui dan kita baca, semula Tuhan tidak akan berjalan bersama bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Itu adalah bentuk amarah dan penghukuman Tuhan atas kebebalan, ketegar-tengkukan, dan penyelewengan yang dilakukan bangsa Israel, yaitu membuat dan menyembah patung anak lembu emas yang mereka buat pada saat Musa berada di atas Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah. Pelanggaran ini jelas-jelas merupakan larangan Tuhan, seperti yang dapat kita baca dan tertulis pada hukum pertama dan kedua dari 10 perintah Allah. Kita boleh buka di Keluaran 20, pasal 3 sampai dengan 6. Demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat yang ke-6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Tuhan tidak memperbolehkan umatnya untuk menyembah berhala? Dan bila menyembah berhala, pasti akan dimurkai dan dihukum oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberi kemuliaannya kepada patung atau kepada siapa saja selain yang memang Tuhan perkenankan. Hal ini Tuhan sendiri yang mengatakannya, seperti tertulis di dalam Yesaya 42 ayat 8. Kita boleh buka dan baca bersama. Demikian, Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Jadi Ibu Bapak, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini membuat Tuhan marah. Dan bukan hanya Musa saja yang marah pada waktu itu. Bukan hanya Tuhan saja, Musa pun marah. Musa pun marah dan dia kecewa atas pelanggaran yang dilakukan oleh bangsanya. Terlebih adanya peranan Harun yang waktu itu adalah imam bagi bangsa Israel yang merupakan saudara daripada Musa yang ikut berperan di dalam pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi di dalam kesedihan Musa yang begitu mendalam, Musa masih memohon kepada Tuhan agar Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari bacaan firman Tuhan pada sore hari ini, ada beberapa hal penting yang bisa kita lihat atau kita jadikan sebagai hal penting dalam pertumbuhan spiritual kita. Dan menjadi jaminan
bagi iman percaya kita atas pertanyaan manusiawi tentang keberadaan Tuhan ketika kita juga berhadapan dengan realita yang menyakitkan dan mengecewakan di dalam kehidupan kita. Apakah itu kehidupan kita berumah tangga, organisasi, bersekutu, jemaat, bahkan di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita yang kadang membuat kita tawar hati, kecewa, sedih, baik karena keadaan maupun karena orang-orang dekat kita yang berbuat hal-hal yang tidak baik kepada kita atau yang tidak kita harapkan. Yang pertama yang perlu kita dan penting yang kita perlu tahu adalah pertama bahwa Tuhan itu tidak tidur. Tuhan tetap ada bagi kita. Meskipun ini kita tidak lagi harus mengalami seperti pengalaman Musa, penampakan Tuhan atau teofani secara kasat mata, begitu spektakuler yang dialami Musa. Tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kemudian yang kedua, Tuhan adalah Allah yang tidak berubah dan setia. Sebagaimana Dia menyertai perjalanan bangsa Israel, maka Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus juga senantiasa menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita, dalam gumul juang hidup kita. Seperti yang saat ini kita rasakan ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang terdampak kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan kita, kehilangan waktu untuk berkumpul bersama-sama, kehilangan kesempatan, banyak hal yang dampaknya kita rasakan gitu ya. Tetapi sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, maka Tuhan juga hadir sebagai Allah yang menyertai kita. Dia hadir dalam perjalanan hidup kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, dan Yehosua Amasya, Allah yang hadir melawat kita. Dia hadir dan berkarya dalam pasang surut kehidupan kita. Seperti yang saat ini kita lakukan, di mana kita masih diberi kesempatan beribadah, walaupun secara Zoom kita mengikuti ibadah ini dari tempat kita masing-masing, dari rumah kah, ataukah di dalam perjalanan kita, tetapi kita masih dipersatukan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, walaupun pandemi berada di antara kita, di sekeliling kita. Itulah bukti bahwa Tuhan hadir dan berkarya di tengah-tengah apa yang kita alami saat ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selanjutnya, hal yang ketiga yang kita perlu dasari sebagai hal yang penting dalam kehidupan spiritual kita adalah melalui kisah penampakan Tuhan ini atau teofani ini, kita dapat mengaminkan anugerah iman percaya dalam Yesus Kristus yang kita dan seisi rumah tangga kita miliki, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak atau belum kita lihat. Dan kita dapat memahami perkataan Tuhan Yesus, berbahagialah kita yang percaya walaupun tidak melihat. Di dalam pergumulan kehidupan kita, Tuhan hadir. Di saat kita merasa kecewa dan sedih,
Tuhan ada, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bahwa Tuhan meninggalkan kita. Bukankah Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar dan renungkan pada sore hari ini menolong kita untuk memahami dan mengerti bahwa Tuhan itu selalu hadir di dalam kehidupan kita, di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, di dalam kesedihan dan kekecewaan kita. Dia selalu memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita. Dan kita percaya bahwa Ia selalu menjadi penolong juru selamat kita yang selalu melawat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Ibu-ibu, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, atas sapaan firman-Mu yang baru saja kami baca dan renungkan, yang mengajarkan kami untuk mengerti akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan peduli kepada kami, dan Tuhan akan memberikan kekuatan dan menolong kami. Sehingga nyatalah bagi kami bahwa benar adanya Tuhan menyayangi kami. Terutama Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang kami alami saat ini, di mana kami dibatasi oleh ruang dan waktu untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan kami. Bahkan Tuhan, kami juga mengalami dampak yang memberikan kesedihan di dalam kehidupan kami. Kehilangan orang-orang yang kami kasihi, kehilangan mata pencaharian kami, kehilangan kesempatan, banyak hal Tuhan.
tetapi kami boleh melewatinya bersama Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan akan membimbing kami, menolong kami melewati akan ketidakpastian dari pandemi ini. Kami mohon Tuhan kiranya membimbing kami agar kami boleh bertindak bijaksana di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini. Kami boleh menjadi pelopor orang-orang yang menyatakan bahwa kami memiliki Tuhan yang hebat, yang setia mendampingi kami di dalam kehidupan dan pergumulan kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi negara kami. Kiranya Engkaulah yang memimpin akan para pemimpin kami, memberikan mereka hikmat bijaksana di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Mulai dari Bapak Presiden dan para menteri serta jajarannya, sampai kepada kepala-kepala daerah dan pemimpin di tingkat RT RW. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja-gerejamu di seluruh muka bumi ini. Terlebih khusus gereja kami GPIB 7, agar boleh menjadi garam dan terang, baik bagi jemaat maupun lingkungan di sekitarnya. Tuhan berkati Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Edi Rade dan keluarga, juga Ibu Pendeta Stella Mandagi Rompis dan keluarga, para presbiter, ke-6 Pelkat, komisi-komisi yang ada, Yapendik Tugu Bakti, panitia-panitia, bahkan seluruh jemaat GPIB 7, agar di dalam kehidupan mereka, tugas dan pelayanan boleh menghadirkan kasih Tuhan. Dan mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa khusus untuk Pelkat PKP GPIB 7 di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, baik sebagai ibu di dalam rumah tangga mereka, bahkan selaku pengurus. Biarlah segala rancangan dan rencana Tuhan boleh jadi di dalam setiap program yang sudah dibuat, sehingga semuanya boleh terjadi untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang-orang yang dalam penderitaan, yang mengalami kesedihan. Biarlah Tuhan selalu memberikan pertolongan dan penghiburan, sehingga di dalam kesesakan yang mereka rasakan, mereka tidak merasakan ditinggalkan oleh Engkau, tetapi mereka boleh mendapatkan kelegaan, dan akhirnya mereka boleh memuliakan nama Tuhan, karena penyertaan Tuhan di dalam segala penderitaan dan kesulitan mereka. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, terlebih khusus Ibu Dona Prasetyo yang baru saja melaksanakan operasi. Biarlah Tuhan selalu menolong dan mendengar doa mereka, supaya mereka selalu mempercayakan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati obat-obatan, peralatan kesehatan, maupun keluarga yang mendampingi mereka, agar mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Engkau, dan boleh bersukacita untuk kembali ke kehidupan dalam pelayanan mengasihi Engkau dan keluarganya. Bapa di surga, kami juga memohon perlindungan dan kasih Tuhan menyertai kami semua yang mengikuti ibadah Pelkat PKP ini. Dengan pergumulan hidup kami masing-masing, kiranya Tuhan menolong kami.
Akhirnya kami mohon ampun akan segala salah dan pelanggaran kami yang melawan kehendak Tuhan. Biarlah Engkau mau mendengarkan syafaat kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan kaum perempuan yang diberkati Tuhan, marilah mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan padanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam 1 Malaki 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Persekutuan kaum perempuan, mari berdoa. Ya Tuhan, sumber segala berkat, terimalah persembahan ini dan terimalah hidup kami sebagai persembahan yang layak menjadi alat yang mulia dalam pekerjaan-Mu di dunia ini. Amin. Warta Pelkat PKP. Kami atas nama pengurus Pelkat PKP menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Saudari Lili Hanafi Tukulu untuk ibadah Pelkat PKP sore menjelang malam hari ini. Juga kepada pemusik dan pemandu lagu, dan kepada tim Inforkom yang sudah mendukung ibadah ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Serta semua ibu-ibu yang sudah mengikuti ibadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman yang telah kita dengar.
Tenanglah kini hatiku, Tuhan mimpi yang di tiap saat dan kerja tetap ku rasakan hanya Tuhanlah yang membimbing, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nanti sampai ke itu masih kelihatan itu nanti. Sampai ke sebelum Silangit lah, bandara. Pintu. Pintu masih kelihatan. Terima kasih pada